terus dipotongin. Fungsinya ada, ini nanti untuk tatakan pot bunga. Jadi pot bunganya ada jadi berkarakter gitu. Nah, nanti setelah kita banyak bisa dijualin. Sekarang hasilnya nanti kita lihat sendiri ya. Saya perlihatkan, contohnya ada, udah dipajang tuh banyak. Nanti kita lihat. Halo, jumpa lagi teman-teman semua di channelnya Agus HS Studio ya. Ini bukan channel RKM TV, tapi di channelnya Agus HS Studio ini menceritakan kegiatan-kegiatan atau kisah-kisah di balik layar RKM TV, maupun baik di lokasi syuting ataupun di lingkungan base camp gitu, atau kadang-kadang kegiatan saya pribadi gitu, sekeluarga, apa aja lah. Nah, kebetulan kali ini saya ada kedatangan tamu sahabat kita nih yang sudah pernah kita ajak collab ya, Mang Kepoy dari channelnya Cikwak Indah Channel, betul nggak? Iya, benar. Nah, Cikwak Indah Channel. Sebenarnya kenapa Mang Kepoy lebih sering kesini karena memang saat liburan dan silaturahmi juga. Jadi jangan aneh kalau misalnya Mang Kepoy ini selalu hadir di RKM TV gitu ya. Nah, sekarang hadir di channelnya Agus HS Studio. Nah, saya mau tanya-tanya nih, kebetulan tadi saya pagi meliput acara kegiatan yang dilaksanakan di Saung Pendidikan RKM TV. Dulu saya pernah cerita ya waktu bersilaturahmi ke Cikwak Indah Channel itu, bahwa kita nanti akan mulai melaksanakan kegiatan ada Saung Pendidikan di RKM TV. Benar-benar. Nah, apa aja kegiatan yang dilaksanakan nanti? Termasuk salah satunya yang waktu itu saya ceritain adalah ingin memberikan satu wawasan pendidikan kepada calon YouTuber pemula. Saya juga pemula sih, sama. Apalagi saya. Iya, kita ya sama-sama belajar lah. Iya, benar-benar. Sama-sama sharing pengalaman dan ilmunya. Nah, ternyata yang saya pelajari itu ilmunya tuh banyak. Nah, untuk itu siapapun yang kenal Mang Kepoy atau kenal saya, ataupun berada dekat di lingkungan Saung Pendidikan RKM TV, boleh datang ke sini. Boleh, dengan senang hati. Iya, Sabtu Minggu saya hadir di sini karena kebetulan lagi libur kerja. Jadi Senin sampai Jumat saya kerja, Mang Kepoy. Sama, saya juga. Nah, gitu kan? Iya. Nah, jadi Sabtu Minggu bolehlah mampir-mampir ke sini. Atau mungkin suatu saat juga nanti kalau saya mau liburan lagi, mampir juga ke Cikwak lagi ya. Siap, ditunggu. Boleh ya? Oke. Nah, dengan senang hati. Sekarang akan saya beri gambaran ya. Kenapa kita bisa mengadakan Saung Pendidikan. Dulu kan saya ceritain tuh sama teman-teman di Cikwak Indah, tapi kan teman-teman yang ada di sini nih mungkin belum tahu semua apa itu Saung RKM TV, Saung Pendidikan. Jadi di Saung Pendidikan ini kita memberikan bantuan pendidikan yang sudah dilaksanakan adalah untuk tingkat sekolah dasar dulu. Sekolah dasar dulu Mang Kepoy, karena kita kemarin belajar mengajar di sekolah itu terpotong waktunya sama dilanda COVID-19 kemarin. Berapa Jadi tahun nggak ya? bisa hadir 2 tahun. 2 tahun, Wah. 2 tahun kan lumayan. Bukan lumayan lagi tuh, mau. Ada cerita begini Mang Kepoy, ini mah bukan cerita, bahkan kenyataan. Pengalaman ya. Jadi iya, jadi yang naik kelas itu tanpa mengenyam pendidikan yang normal, tiba-tiba naik kelas, ya tiba-tiba tanpa belajar gitu kan. Jadi kan kualitas pendidikan anak juga nggak sesuai dengan kurikulum yang harusnya diberikan. Iya, benar-benar. Nah, untuk itu ya kita jalan lagi nih, gerak lagi nih untuk memberikan bantuan belajar baca tulis nih bagi anak-anak sekolah dasar, adik-adik kita. Bukan artinya kita mengadakan sekolah baru, ini kan non formal. Anggap aja les privat rumahan gitu. Benar-benar. Nah, baru itu dulu. Anak Mang Kepoy ikut nggak di sini? Waktu ini makanya saya ajak ke sini sekalian saya. Nah, biar daftar lah ikutan. Daftar. Ini udah siap makanya. Bagus. Nanti tujuannya belajar di sini tuh bukan cuma belajar baca tulis doang Mang Kepoy. Nanti kita siapapun akan mencoba belajar kegiatan-kegiatan kreatif atau seni-seni kreasi-kreasi yang mudah-mudahan itu bisa menjadi bekal skill kita nih di masa depan. Contohnya seperti apa itu? Contohnya kita di sini ada belajar membatik buat ibu-ibu, adik-adik. Ayo, udah jalan. Udah mulai. Udah mulai.
Ada. Nah sekarang itu si gurunya ngajarin untuk kadernya dulu, karena gurunya nggak bisa datang tiap hari ke sini, kecuali kadernya udah jalan tiap hari pun boleh. Iya, benar. Nanti, nah keuntungannya nanti selain kita bisa apa itu namanya, bisa punya keahlian ngebatik, kalau udah punya hasil karya beberapa, bisa dijual juga di sini, Kita bikin di sini, jual lagi ke sini. jual lagi ke sini. Iya. Menguntungkan juga Hebat ya. nggak? Hebat banget Nah, ini, itu Bang. kan jadi satu peluang. Satu Itu peluang, salah Bang. satunya. Barusan Iya. kan ditanya ini, Mang Kepo ini. Terus ada lagi apa ya? Kita belajar bikin menggambar. Nah, itu tuh coba tolong Mang Kepo. Nanti yang contohnya ada. Seperti ini. Ini kita belajar kreatif mendaur ulang bekas galon. Nah, dicat, digambar jadi warna-warni. Nanti ini diwarnain lagi. Terus dipotongin. Fungsinya ada. Ini nanti untuk tatakan pot bunga. Jadi pot bunganya ada jadi berkarakter gitu. Nah, nanti setelah kita banyak bisa dijualin. Sekarang hasilnya nanti kita lihat sendiri ya. Saya perlihatkan. Contohnya ada. Udah dipajang tuh banyak. Nanti kita lihat. Nanti bisa kita jual. Bisa di penghasilan dijual juga ya. Dijual juga, padahal ininya sampah daur ulang. Didaur ulang jadi manfaatnya. Manfaat Ada. iya, jadi bagus, jadi hasil jadi Sekarang punya juga ya, seni kreasi. Seni kreasi juga, tinggal menggambar. Iya. Bener-bener. Ini yang sudah jadi mah udah ada, udah dipakai. Bagus nggak tuh? Waktu ini termasuk bagus banget ini. Ya nanti kan kita bisa mengisi kekosongan waktu, bisa memanfaatkan dengan positif, dengan hal-hal yang Iya. bisa mempunyai nilai jual gitu maksudnya. Nah ada juga nanti ke depan saya juga mau memberikan contoh untuk belajar menjadi YouTuber pemula. Kadang-kadang banyaklah pemuda-pemuda, remaja-remaja gitu ya punya HP bagus-bagus tapi nggak tahu gimana sih cara membuat konten. Ya, seperti saya juga kali ya. Ya karena memang bukan cuma kita buat video, upload, terus menunggu penggemar atau menunggu viewer dan subscriber, nggak begitu juga. Jadi ada hal-hal yang harus dilaksanakan supaya bisa mendongkrak subscriber, meningkatkan subscriber dan meningkatkan penonton juga, supaya kedepannya bisa meningkatkan penghasilan yang lebih gede. Nah itu kan satu alternatif, betul nggak? Bener, buat jalan kita mendapat Iya. penghasilan juga ya. Iya. Kalau saya sih nggak munafik, kita mau cari duit, bener nggak? Bener banget. Itulah tujuan saya Ngapain? juga. Ngapain? Mang Kepo juga pasti punya kebutuhan segala macam. Oh, tuh yakin. Kalau ada sisa waktunya, bisa lah belajar kreatif-kreatif yang mudah-mudahan nanti bisa menguntungkan gitu kan. Nah, di sela-sela waktunya nanti ya saya sih berharap Mang Kepoy Sabtu Minggu main aja ke sini. Oke. Nggak apa-apa. Nanti Mang Kepoy bisa cerita-cerita juga di sana di teman-teman Cekok Indah Channel ya. Channel ya. Nah, sekalian saya juga salam-salam juga ya kepada teman-teman tim kru-nya juga nih Iya. di Cekok Indah Channel. Kebetulan tim kru kita lagi pada sibuk. Sibuk. Sementara kalau saya sih Sabtu Minggu seperti saat ini libur. Nah, dan kebetulan sekali ini Mang Kepoy hadir padahal nggak saya undang loh. Saya juga nggak tahu. Tadi saya lagi ngonten gitu ya, lagi ngeliput anak saya yang belajar di Saung Pendidikan. Nah, itu alhamdulillah Mang Kepoy ternyata hasilnya luar biasa. Gimana tidak menguntungkan, coba anak saya itu sudah sangat-sangat ketergantungan ke HP. Bayangin. Kan kasihan juga gitu loh, dan saya Bener, juga prihatin juga ya. iya prihatin gimana gitu. Nantinya kan belajar nggak mau, ngaji nggak mau, takut juga kan kalau segitu. Nah, setelah saya masukin ke sini, saya ikutkan ke sini di Saung RKM TV, ternyata yang tadinya malas nulis, malas baca, padahal udah kelas 3 SD, tapi udah 1 bulan ikut di sini, alhamdulillah perkembangannya. Tadi saya tanya gurunya langsung, Bu, saya bilang ini anak saya gimana? Ya ternyata jawabannya nggak saya setting loh ya, asli ini. Saya juga pengen tahu gitu nilainya. Ternyata kata bu gurunya, wah bagus pak, belajarnya, nulisnya semangat dan udah kelihatan rapi. Nah itu nanti ada di video sebelumnya ya. Saya juga mau liatin anak saya pas cara nulisnya gimana. Itu nggak kita bantuin, karena gurunya juga ngelarang. Nggak kayak di TK atau di SD, kadang-kadang ikut masuk gitu ke ruangannya. Sini nggak boleh. Nggak boleh, makanya saya mau Nah daftarin nanti, ke sini. iya daftarin lah. Nanti diantar sama mamanya ya. Sabtu Minggu bisa Ikut ketemu. banyak temennya. Temennya banyak. Iya. Nanti ayahnya juga ketemu sama Sabtu saya. Minggu kan Bisa ada kita ngonten lagi mang. Nah banyak itu. Nanti kegiatannya kita masih banyak. Nah sementara sekarang
Nih, ngomong-ngomong kita ada di mana ya? Kita bukan di kebun binatang ya? Bukan. Ini hasil karya juga tuh. Iya, Bagus juga di ya. sini salah satu hasil karya. Jadi di sini gini Mang Kepoy, teman-teman di RKM TV di sini, kru-krunya sebenarnya nggak kerja semua. Enggak ada yang ini. Ada yang nganggur, tapi ya kita coba cari nih, ada yang kreatif nggak gitu. Jadi di sini motonya itu Saung Pendidikan meningkatkan kreativitas setiap orang. Dan itu udah ada contohnya yang satu percontohan yang menjadi punya hasil daripada kreasinya dia. Kreasinya seperti apa? Nah tadi orangnya sih ada, terus sekarang udah pulang. Itu namanya Bangkala. Enggak lah. Dia bisa matung tuh dari kayu, kan? Oh iya dia. Ukiran. Saya sempat tahu kemarin sempat. Ukiran kayu. Nah ternyata dia bikin terus sama produser kita nih, sama Pak Yosep. Tadi kan kita ketemu nih ngobrol-ngobrol sama produser kita. Nah sama produser tuh dibantuin. Ayo bikin, kumpulin katanya. Yang penting kita mau lihat kreativitasnya. Kamu itu seperti apa? Perjuangan kamu untuk menggapai cita-cita seperti apa? Dikumpulin lah itu. Ketika sudah terkumpul banyak, kalau nggak salah ada 15 buah tuh, sama produser kita tuh diikutkan pameran. Diikutkan pameran. Ya udah jauh juga ya. Iya, Maksudnya, pamerannya di Bogor dan liputannya juga ada di channel ini juga. udah ada, saya udah Di channel ini juga. juga. Iya itu ya. Nah, dari 15 itu kalau nggak salah ada 8 buah yang terjual akhirnya. Yang pas Dan- lelang itu ya. Iya, dan nilainya tidak sedikit. Itu kan memberikan jalan gitu. Iya benar-benar. Akhirnya karena ikut pameran itu, nah setiap pameran seperti itu kan ada sertifikatnya. Dan yang pengunjung-pengunjung itu akhirnya ada yang nanya, ini pembuatnya siapa, nomor kontaknya mana gitu. Mana udah punya sertifikatnya belum, bener nggak nih? Katakan banyak pengunjung-pengunjung di sana yang ternyata kolektor-kolektor. Nah dari kolektor itu ya akhirnya pengen tahu juga karena memang ada hal yang baru gitu ya. Akhirnya pesan, ada juga pesanan akhirnya. Sekarang itu sedang mengerjakan pesanan. Alhamdulillah juga ya. Nah itu salah satu Salah contoh. satu Jadi contohnya ya. mudah-mudahan kegiatan di RKM TV ini bukan cuma konten ya, bisa memberikan manfaat begitu. Dan kita memberikan contoh kegiatan-kegiatan kreatif supaya memang tujuan saya itu tadinya pengen pemuda-pemuda yang ada di lingkungan ini yang nganggur atau gimana ya, yang istilahnya maaf lah belum kelihatan jalan masa depannya, kalau bisa sih bergabung, ayo, bukannya harus bergabung di RKM TV, tapi ya kita di lingkungan Basecamp aja, kita tunjukkan kreativitas kita sampai mana. Nah mudah-mudahan kita ada jalan gitu. Saya juga sekarang sedang promosi yang belajar membatik itu ke ibu-ibu, termasuk istri saya. Istri di sini juga belajar ini. Itu kan istri saya nganter anak, selalu nganter Sabtu Minggu. Sekarang yang belum bisa baca tulis, Sabtunya pagi-pagi ya jam 8 sampai jam 10. Nanti besok lagi jam 8 juga sampai jam 10 hari Minggunya. Tapi yang udah bisa baca tulisnya hari Sabtunya doang tuh siang. Nah udah mulai pada datang nih, sebentar lagi kita juga akan liput lagi yang anak-anak besarnya. Nah ini sudah jam 2:30 teman-teman ya. Nanti jam 3 itu mulai ada kelas lagi. Kita lihat nanti, kita nongkrong aja di sana. Terus ikutin ya perjalanan Agus HS Studio. Channel Agus HS Studio ya. Nanti ada di sini nih atau di sini nih. Biasanya saya pasangin di sini di pojok. Di dia ya. Di sini nih, di sini. Pokoknya insya Allah lah kita seru-seruan terus, tapi bukan dalam artian kita tidak ada manfaat, enggak ya. Kita memberikan informasi, memberikan pengalaman dan apa itu namanya contoh-contoh yang ada di sini supaya rencana kita itu pengen memajukan kampung lembur ya sini. Iya benar-benar. Termasuk bidang apapun itu, contohnya bidang perekonomian dan kreativitas. Ya, mudah-mudahan. Siapa tahu, karena saya melihat begini Mang Kepoy, di sini itu untuk mencari uang itu biasanya si bapak-bapaknya itu pergi keluar kota kerja. nanti balik seminggu sekali buat duit. Nah saya mikir gini, bisa nggak dibalik duitnya yang datang ke kampung ini tanpa kita harus kemana-mana, benar nggak? Benar. Kalau kita mau sih menjalani dan mikirnya, insya Allah bisa dengan tekad kita tentunya ya, dengan perjuangan kita. Kalau dengan secara singkat dan keajaiban mah entah kapan lah gitu. Nah sampai situ dulu mungkin cerita-cerita saya ya tentang apa itu sekitar kegiatan RKM TV lah di balik layarnya dan situasi di Basecampnya.
Nanti kita akan masih terus pengembangan ini. Terus. Lahannya kan udah luas nih. Ya, alhamdulillah kita punya donatur untuk mengembangkan kegiatan positif, kreatif dan sosial di sini. Nah, sampai saat ini mungkin ada pertanyaan nggak dari Mang Kepoy tentang kegiatan kita, atau punya pesan, kesan-kesan atau kritikan gimana, terserah. Ya menurut saya mah ya perkembangan sih semakin kesini semakin ya bagus lah. Dari orang-orang istilah yang mau belajar, yang les di sini bisa kebantu juga anak-anak yang tadinya main jam segini belum bener, pulang, bener. sekarang bisa belajar di sini. Bisa belajar baca, yang belum bisa ya harus bisa juga, pasti bisa karena di sini dididik. Mudah-mudahan ya. Yang belum lancar bisa lancar di sini karena di sini dididik, benar-benar dididik. Yang istilahnya tidak tahu bisa tahu lewat video ini karena kita membicarakan bukan tong kosong, Iya, tapi ini iya, iya. fakta yang sebenarnya yang di sini itu. Nah, mudah-mudahan juga nanti rencananya kan Mang Kepoy juga mau ikut ambil bagian di sini ya. Iya. Anaknya itu Anaknya juga kita saya. daftarin belajar juga. Nanti kan ke depan masih banyak pokoknya rencana kreatifnya, seperti kita nanti ajarin anak-anak untuk belajar mewarnai dulu nih. Harus ya. Setelah mewarnai kita ajarin untuk menggambarnya nih. Karena kalau saya bilang menggambar ini penting di zaman sekarang ini. Dunia desain ini sangat diperlukan. Kalau kita nggak ngajarin generasi-generasi muda sekarang menggambar manual, kapan lagi kita punya generasi-generasi yang jago-jago desain nanti. Bener. Sedangkan kan desain itu bukan cuma manual. Kita nanti ke depan bisa belajar desain digital. Dan mudah-mudahan punya nilai jual juga, benar nggak? Benar-benar. Nah, itu kan positif. Jadinya kita mau contohin lah. Ya, akhirnya kita nggak mau bicara banyak, tapi cuma contoh aja yang mau saya liatin ke teman-teman sekalian. Ya mudah-mudahan menjadi contoh lah ya. Ya. Ya mudah-mudahan juga nanti ada suksesnya juga. Amin. Jadi rencananya nanti anak-anak didik juga ini mau kita ikutkan tes dan lomba-lomba cara misalnya baca, tulis dan hitung. Ada juga nanti sekedar hitung-hitung untuk evaluasi tingkat hasil belajarnya itu sampai mana. Jadi di sini sekali lagi bukan untuk menyaingi sekolah atau apa, karena di sini kan non formal, cuma les aja. Dan itu semuanya gratis loh, Mang Kepoy. Nah, itu yang saya tanyakan. Di sini tidak dipungut biaya Nah. sama sekali. Karena di sini kita persembahkan untuk supaya memberikan manfaat kepada masyarakat. Iya benar. Artinya begini, kalau kita mau mengadakan sesuatu dengan misalnya kita rencana mau membangun masyarakat, membangun lembur, dengan mengadakan kegiatan di lembur, tapi biayanya masih mungut juga dari masyarakat. Kalau menurut saya, maaf, itu bukan membangun lembur. Jadi ya tetap aja ada beban yang dirasakan oleh masyarakat gitu. Nah, kalau ini udah Kalau jelas. ini daftarnya gratis. Gratis. Nah, alat-alatnya juga disediain gratis loh. Dia gratis juga tuh. Ada alat baca tulisnya juga, ada alat menggambar juga, ada semua gratis. Dan bahkan minum juga disediain, snack juga dikasih buat Oh. anak-anak didik semua. Di mana coba kurang enaknya coba? Iya, ya Ayo, mudah-mudahan semuanya mumpung ada. juga ya merasakan manfaatnya ya. Tapi ya mudah-mudahan lancar lah ke depan. Amin. Kita juga punya harapan lah. Ya semoga tujuan kita, cita-cita kita dijabah ya. Iya, amin, amin. Bisa terkabul gitu. Saya dukung, saya support terus. Oke. Karena ini program bagus buat di RKM Kampung. TV di kampung Ya, sini ya. kampung Tentunya sini. untuk khusus untuk warga-warga sekitar warga dulu. sekitar dulu, iya. Nah, oke, sampai segitu dulu teman-teman pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan di lain waktu akan kita lanjutkan kembali ya. Terima kasih banyak Mang Kepoy, Oke, sampai sama-sama. jumpa lagi. Iya, saya juga. Mudah-mudahan kita ketemu lagi. Bye. Eh,